Oke, selamat pagi siang sore. Kembali lagi di AF Motovlog, AF Motoshop, AF Moto Keren. Langsung aja kita mau pasang head unit untuk Honda EDV 150. Kebetulan kita pasang di motor si Koneng. Ya, motor gue nih, motor si Koneng. Motor ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa buat percontohan ya, karena motor ini motor display ya. Ya kita pakai juga buat touring juga. Dan di sini ada aksesoris terbaru, yaitu head unit dari Feature S, namanya Speed S1 dari Retouch. Speed S1 atau Feature S ya, sama dia satu importir. Di Speed ini sudah bisa untuk support to CarPlay atau ke Android Auto. Jadi kalau kalian pakai Android atau pakai iOS, iPhone bisa masang di sini. Untuk kameranya udah HD 5 in dan sudah terdapat tire pressure monitor TPMS untuk pentil ban ya. Jadi pentil bannya Bluetooth. Wah, keren banget tuh. Jadi kalau di jalan touring kalian tahu tuh, wah bannya lagi bocor atau kurang angin, langsung geser aja ke tukang ban. Yuk langsung aja kita review deh. Let's go. Halo guys, kembali lagi di AF Motovlog, AF Motoshop, AF Moto Keren. Di video kali ini kita sesuai sama judulnya, kita mau pasang aksesoris yaitu Retouch Speed S1 seperti ini guys. Dan ini sudah dipasang di motornya. Kita mau kasih tahu buat kalian untuk cara pemasangannya sudah kita review di depan ya. Jadi ada part per part, terus kabelnya itu kemana saja kita udah review di depan. Dan sekarang kita mau kasih tahu setelah dipasang fiturnya tuh apa aja, fiturnya apa aja ya, dan fungsinya apa aja guys. Di sini ada Speed S1 dari Retouch yaitu head unit seperti di mobil ya guys. Dan kita pasang di Honda EDV 150. Sebenarnya bisa dipasang di motor apa aja, bisa di EDV, bisa di motor NMAX, motor PCX, XMAX, atau Forza, atau motor Moge, bisa. Motor apa aja bisa. Honda Beat juga bisa. Untuk tegangannya sekitar 12 volt. Jadi di motor yang akinya kecil ya, 12 volt. Dan di sini support untuk Android Auto atau CarPlay dari iOS. Bisa di Android, bisa ke HP Android, dan juga bisa ke HP iPhone. Untuk dimensinya, si monitor ini sekitar 5 in, jadi lumayan ya, seperti HP. Dan fungsinya ini bisa buat ada GPS, ada WA, ada Spotify, jadi bisa connecting ke HP kalian by Bluetooth. Dan bisa juga sambung ke intercom, misalkan kalian mau dengerin musik, bisa dari sini. Dan juga misalkan kalian mau touring-touring, jadi lebih simpel guys. HP-nya tidak perlu taruh di sini, biar aman ya. Jadi nggak khawatir kata hujan, karena ini sudah waterproof atau IP68. Kita sambil baca di sini ya guys ya. Lalu di sini ada kamera juga. Kameranya sudah HD 720 sampai 1080 high dimension. Kameranya kita bisa pasang di bagian depan dan juga bisa dipasang di bagian belakang. Jadi ada dua gambar ya, atau dua video, madep depan atau madep belakang. Nanti bisa juga buat kalian misalkan video reading, atau misalkan ada di perjalanan kita mau syuting-syuting ya, tinggal merekam otomatis seperti itu. 5 inch IPS ya, dan display screen. Jadi sini displaynya 5 inch dan juga IPS 68 anti air. Lalu ada TPMS atau Tire Pressure Monitor System. Tire Pressure Monitor System, TPMS. Bahasa simpelnya itu seperti pentil Bluetooth. Jadi pentilnya itu kita pasang di bagian depan, ban depan ya, dan pentil di bagian belakang. Nanti saat kita nyalakan, nanti ada di sini searching, nyari si Bluetooth-nya, jadi kita tahu tekanan anginnya, sekian PSI atau sekian bar. Untuk normalnya depan itu sekitar 30 PSI, yang belakang itu 33 PSI. Nanti tinggal setting aja, misalkan kita isi anginnya di pom bensin atau nitrogen, bisa disesuaikan, nanti bisa kelihatan di sini. Kalau misalkan di saat kita reading itu terjadi kebocoran ban ya, atau ban bocor atau kena paku di jalan, posisinya tuh nggak berasa, tapi di sini kelihatan tuh, oh turun dia dari yang 30 jadi 27, jadi 25, kelihatan ban depan atau ban belakang. Selanjutnya ada 140 super wide kamera angle. Jadi kameranya itu lebar guys, wide ya, nggak ngezoom, jadi kalian bisa lihat dari posisi kamera depan lebih jelas, belakang juga jelas. Dan ini di monitor ini bisa ditampilkan kanan kiri ya, slide. Slide pertama itu bagian kamera depan, slide kedua kamera belakang, slide ketiga itu dua-duanya bisa terlihat di monitor ini. Nah, untuk kabelnya ini juga panjang. Kabel untuk kamera depan, lalu ke kamera belakang itu panjang, dan pemasangan juga simpel banget. Kalau kalian mau masang di toko juga bisa, atau kalian bisa lihat video ini ya, cara pemasangan tadi yang sudah kita jelasin di depan. Untuk kabel powernya
baiknya kita tempel langsung, kita sambungin ke kabel kontak atau ke kabel charger. Kalau untuk keyless seperti ini, sambungin ke kabel kontak yang ada di belakang knob. Kalau misalkan kabel minnya, ya minnya kita sambungin ke aki, karena di sini ada sikringnya yang bisa safety ya, untuk safety ada sikringnya. Oke, kelengkapannya di sini ada ada kartu garansinya ya. Untuk garansinya sekitar untuk produk perangkat keras dalam 1 bulan ganti baru atau 12 bulan gratis servis. Jadi kalau misalkan ada trouble di monitor atau trouble di kamera depan belakang atau di pentilnya, itu garansi kurang lebih sekitar 1 bulan ganti baru atau bisa diservis selama kurang lebih 12 bulan. Sebenarnya sama aja sih, bisa 1 tahun pergantian produk kalau misalkan ada kerusakan di motor ini. Oke, ini mungkin nanti diisi aja. Nanti kita yang isi, nanti kita kirim ke retouch pusatnya. Tuh guys ya. Sama satu lagi ada buku panduan manual pengoperasian unit di sini. Di sini bisa lihat pengoperasian rekaman, ada durasi rekamannya ada berapa, lalu ada halamannya. Atau mungkin kita langsung lihat aja di sini guys. Dari pertama kita hidupkan sampai setting-settingnya seperti apa ya. Let's go. Ini posisi kita mati ya guys. Untuk displaynya kita sambungin ke saklar sebelah sini. Jadi kita bikin saklarnya khusus supaya tidak nyala terus nih. Jadi kalau motornya mati atau hanya kita butuhkan saat touring aja, jadi monitor ini nggak selalu nyala. Kita bikin saklar lagi sendiri, posisinya sebelah kanan. Nanti bisa di sini, bisa di mana aja. Nanti tinggal bikin saklarnya. Kita sambungin ke saklar on off ya. Oke, kita nyalain. Lalu monitor utama seperti ini, retouch Sprint S1, ada gambar kelinci robot. Tunggu sampai beberapa detik. Oke, ini tampilan pertamanya. Jamnya masih belum tersetting ya guys. Lalu untuk pressernya, karena tadi udah disetting, terhubung nih F dan R itu F depan, R itu belakang. Lalu ada internet seluler, ada pengaturan awal, ada memutar kembali, dan juga ada perekaman pengemudi. Langkah pertama kita setting dulu jamnya. Pengaturan awal, lalu ke sistem, pengaturan waktu, pengaturan tanggal dan waktu. Kita ganti jamnya dan tanggal tahunnya. 2025. Sekarang tanggal berapa ya? Bulan berapa sekarang? Bulan 7, tanggal 30, jam 4 sore. Ini 24 jam ya. Jadi jam 16 lebih 30. Kita scroll ke bawah sampai ke 30. Kita back, oke. Atau GPS secara otomatis mengatur waktu. Bisa juga kita setting nyalakan ini, nanti akan berubah otomatis. Home 16.30 ya guys. Oke, pengaturan awal lagi. Di sini ada resolusi. Resolusi kamera depan kita setting yang 1080 pixel, dan belakang juga 1080 pixel. Back lagi, durasi rekaman per loop ya, atau per satu video itu 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Kita bikin 1 menit aja. Pengaturan pasca rekaman, membalik gambar normal atau nutup, kita kaca depan buka, tutup, membalik gambar, tutup, kaca, buka atau tutup, kita buka aja. Format kartu memori, pengaturan ulang, atau format kamera di 1080N. Oke. Tekanan ban terputus, kalau kita pencet, nanti dia akan terputus dan dia menghubungkan ulang. Kita satuannya bar atau PSI. Kita biasa menggunakan PSI lebih mudah. Ini untuk F2 belakang dan R itu untuk, F2 depan, R itu belakang. Terputus, kita connecting lagi. Sampai dia nanti keluar angkanya ya guys. Kembali lagi. Oke, terus kita ke bagian rekaman. Ini video yang sudah terekam saat ini. Langsung rekam ya guys. Kita bisa geser, scroll ke atas bawah. Ini contohnya yang udah kita coba kemarin. Oh, tadi ngerekam tadi ya. Sini ada tanggalnya 2025 tanggal 7. Tanggal 27 bulan 7. Ini tanggalnya. Sampai ke bawah terus sampai di tanggal 27 sampai tanggal 26 ke bawah tuh ya. Jadi ngerekam sampai berapa hari. Ini memorinya sekitar 64 GB guys. Tanggal 25 contohnya. Seperti ini contohnya. Kemarin kita lagi nyoba ya. Oke. Kalau kita pencet ini berubah ke kamera belakang. Di sini ada cahaya, modelnya seperti ini. Motor ada cahaya belakang, berarti kamera belakang. Motor dengan cahaya depan berarti kamera depan. Oke. Lalu ke video record. Ini nge-record saat ini guys. Nah, posisinya ini kamera belakang, kita geser, kamera depan dan kamera belakang ya. Ini depan, ini belakang, ini depan. Jadi ada 3 tampilan. Tampilan depan, geser lagi tampilan belakang, geser lagi tampilan 2 sisi. Oke. Ini home, ini ke record lagi tadi ya. Oke, kita ke home. Memutar kembali ke tampilan yang tadi, kita ke home lagi. Perekaman pengemudi. Ini live, langsung di saat kita reading atau di saat kita rekam hari ini. Sentuh, home lagi. Oke, kita mau sambungin ke internet seluler. Oh sorry, ini belum kepasang nih ya. Tadi connected putus nih, tekanan ban. Ini kan F udah sambung, yang P tengah menghubungkan. Nah, ke yang bawah, 27. Oke guys, nah depan ini 29, belakang itu 27. Jadi yang depan tuh kurang, harusnya depan itu 30, yang belakang itu 33. Standarnya yang biasa gue pakai ukurannya segitu.
Oke, sekarang kita mau sambung ke internet seluler. Jadi pakai HP ya. Kita mau coba pakai Android. Selanjutnya kita mau connecting dari Retouch Speed S1 internet seluler ke HP kita, guys. Pertama kita ke bagian Bluetooth, kita nyalakan. Lalu kita pencet internet seluler. Silahkan menghubungkan perangkat Bluetooth untuk mengaktifkan Android Auto. Selanjutnya kemana aja? Di sini ada terlacak ya, motor F592. Kita klik di sini, sudah menghubungkan. Lalu ada kode dan pasangkan sampai si monitornya terbaca. Oke. Nah, tampilan ini seperti tampilan head unitnya di mobil ya. Misalkan mobil kalian sudah menggunakan head unit, tampilannya akan seperti ini. Dan settingan mapnya, ini settingan yang ada di Google Map di HP. Untuk yang sebelah sini, tampilan musik. Musik dari Android atau musik dari Spotify. Sebelah kanan ada map, lalu sini ada Google. Ada musik ya. Back. Lalu ada telepon dan juga ada Oke Google itu apa? Google Assistant. Tuh nyala tuh Google Assistant-nya. Oh ini dia, bagian atasnya juga bisa dikencengin, bisa diterangkan atau diredupkan. Oke, back. Atau ke bagian bawah ini untuk ke menu utama dan kita pencet yang sebelah kanan di bawah. Nah, di sini ada tampilannya head unit Speed One ini, jadi HP-nya bisa langsung ditaruh aja karena udah langsung connecting. Ada berita, ada cuaca, ada Discord, ada game, ada kalender, ada map, ada pesan Facebook, ada pengingat, ada pesan WA, ada pesan SMS, lalu ada SmartThings, ada Telegram, ada telepon, ada WhatsApp, dan juga sesuaikan. Misalkan kita mau nyeting map, seperti ini, kita pencet aja. Kita setting di sini alamatnya, misalkan di AF Motoshop. Ketik aja AF, tampil seperti ini. Nanti di HP Android akan nongol seperti ini. Jadi apa yang kita ketik di HP juga akan menyala. Kita pencet AF Motoshop. Nah, dia akan mengarahkan ke sini. Tinggal kita mulai saja. Oke, lanjutkan. Nah, ini tampilan yang full screen. Jika kalian ingin menghidupkan Spotify, kalian tinggal pencet gambar mapnya. Nanti dia akan tampil musik di sini. Atau ada pesan lain, nanti akan nongol di bagian atas. Kita mau nyalain musik misalkan. Ini juga bisa connecting ke intercom kalian, misalkan di Retouch atau di Cardo. Nanti musiknya akan terhubung ke sini dan kalian bisa play, maju, atau mundur, atau stop dari sini juga bisa. Oke, kembali ke menu awal. Seperti ini guys ya. Nah, ini udah terhubung ke Android. Kalian tinggal touring aja. Ikutin seperti ini. Kalian juga bisa ngecek di sini, jadi tanpa harus mengeluarkan HP, kalian bisa ngecek, misalkan lagi di jalan, bisa cek di WhatsApp-nya. Seperti ini tampilannya. Waalaikumsalam. Siap. Di sini ada kontak HP-nya, lalu ada percakapannya, apa aja yang sedang dinotis di sini guys. Nanti tinggal kalian klik aja, misalkan contohnya di grup AF Motoshop ya guys. Nah, nanti di sini akan membacakan. Oke, lanjut. Kalian bisa ngelihat WhatsApp di bagian sini ya guys. Oke, kita keluar lagi. Bisa pencet tengah lagi, keluar. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalian tinggal reading aja. Kalau kembali ke menu utama, untuk kembali ke menu utama, kalian pencet yang tombol bawah ini sebelah kanan, lalu kita keluar di sini. Nah, tampilannya akan kembali ke seperti semula. Untuk kamera belakangnya, kita pasang di sini, di bagian belakang ini ya guys. Jadi posisinya stabil. Dan di bagian depan, kita pasang kameranya di sini. Jadi kita belakang di dalam windshield, jadi nggak kena debu atau kotoran ya. Nanti tinggal dicopot aja plastiknya yang belum kita unboxing soalnya depannya. Taruh di bagian depan sini, di kameranya lebih jelas. Oke guys, gitu aja. Buat teman-teman yang mau order Speed S1 dari Retouch, kalian bisa datang aja ke AF Motoshop atau langsung WA ke Mimin. Nanti kita pasangkan di sini untuk produknya free pemasangan di toko AF Motoshop. Garansi 1 tahun guys. Ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video update dari AF Motovlog. Terima kasih, AF Moto keren. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.